Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad, faj'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Alhamdulillah, tak henti kita memanjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekalnya nikmat yang sempurna kepada kita semua, dan dipersuakan lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan bersama kajian kitab kita yang akan diantarkan oleh Alina Rekruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andika Ligo, yakni kitab Al-Luma' fi Ushul Fiqh. Oleh karenanya kita persilahkan bersama dengan hormat kepada Alina Rekruta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an fatafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyati wa jasadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmati wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Luma' fi Ushul Fiqh. Sekarang ini kita masuk kepada bagian kedua, yaitu bab bayanin nazari wa dalil. Ya, jadi kalau sebelum ini babul ilm dan kawan-kawannya, ilmu, wazannu, wasyak. Ini semua istilah-istilah yang harus kita pahami sebelum memasuki bahasan yang penting di dalam ilmu usulil fiqh. Sekarang yang kedua yaitu penjelasan tentang an-nazar dan ad-dalil. Ya. An-nazar ini kalau dilihat dari segi bahasa, dari kata nazara, yanzuru, nazar. Ya, nazar ini maknanya melihat, ya, atau memikirkan, itu sama. Kalau
An-nazar ila itu pasti bermakna melihat. An-nazaru ila syamsi, ya, artinya melihat matahari. An-nazar fi ad-dalil, artinya memikirkan penggunaan dalil. Fi, jadi itu dibedakan kalau dalam bahasa yang masuk di dalam kajian istilah usulul fikih ini adalah an-nazar fi, yaitu berfikir. Inilah yang disebutkan di sini. Ada rakmu as-sittah, nomor 6 ini, isu yang ke-6. Wan nazaru huwal fikru fi halil manzuri fi. Ya, itu definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Syirazi, Abu Ishaq Syirazi. Al-fikru, ya, al-fikru itu diambil dari tafakkara, ya tafakkaru, tafakkuran wa fikran. Ya, jadi bukan dari ya perkataan fakara, yafkiru, kan, tafakkara, ya tafakkaru, tafakkuran wa fikran. Ya, artinya daya nalar, daya pikir. Huwal fikru fi halil manzuri fi. Ya, artinya memikirkan sesuatu yang akan difikirkan. Jadi ada sesuatu yang difikirkan, objek yang difikirkan, al-manzur fi, ya, yang dipikirkan itulah yang disebut an-nazar. Ya, jadi olah nalar, biasa digunakan juga olah nalar, olah fikir. Ya, itu yang dimaksud al-fikru fi halil manzuri fi. Al-manzuri fi ini artinya sesuatu yang difikirkan, ya, sejauh mana ya, dalilnya atau hujahnya. Ya. Ini definisi yang lebih mudah. Wa huwa tariqun ila ma'rifatil ahkam. Ini yang lebih mendekatkan kepada ilmu fikih. Yaitu jalan untuk mengenali hukum-hukum. Ya, mengenali hukum, tentu hukum syar'i maksudnya. Artinya yang wajib, yang sunnah, yang mustahab, yang makruh, yang mubah. Itu ada 5 kan, al-ahkam. Idza wujida bi syurutihi. Ya, apabila terdapat dengan syarat-syaratnya. Artinya ada syarat-syaratnya, syarat-syarat dalil yang perlu dipahami ketika kita ingin mengenali ya, hukum-hukum sesuatu. Adakah ya hukumnya haram, atau hukumnya jaiz, atau hukumnya wajib. Nah, itu ada syarat-syarat. Itulah yang nanti akan diterjemahkan di dalam ilmu usulul fiqh. Wa minan nasi man ankara an-nazara. Ya, ada juga ya sebagian manusia, artinya sebagian ulama, lalu katakan ulama artinya sebagian orang yang berpengetahuan agama ini, yang ingkar dengan an-nazar. Ya, kita tidak perlu berpikir apa yang disebut teks
Al-Quran, teks hadis Rasulullah, maka itu adalah sesuatu yang mesti ya dilaksanakan kalau diperintahkan, ya mesti ditinggalkan kalau dilarang. Nah, itu jadi tidak perlu ada an-nazar, ya jadi tidak perlu ada an-nazar. Jadi semua apa yang disuruh di dalam teks, maka itu adalah mesti. Tidak ada tadi hukum syari itu, yang 5 itu tidak ada. Ya. Begitu juga sebaliknya kalau dilarang, ya maka dilarang, tidak perlu nazar lagi, tidak perlu usaha untuk mengetahui adakah ini wajib, adakah ini sunnah, adakah ini haram, tidak perlu. Wahaza khata'un, ya mengikut Syekh Aziz, yang mengingkari nazar ini itu adalah pandangan yang keliru, yang salah. Lianna al-ilma yahsulu bil hukmi inda wujudi, ay inda wujudin nazar. Bahwa ilmu itu seperti yang sudah kita pelajari definisinya, yang membawa kepada keyakinan itu terjadi hukumnya apabila melalui an-nazar. Jadi kita tahu ini wajib, ini sunnah, atau mubah, ini makruh, ini apa, itu hanya melalui pemikiran, bukan melalui teks. Ya. Bukan melalui teks. Fadalla ala annahu tariqun lahu. Ya, jadi kesimpulannya bahwa an-nazar ini adalah tariqun lil ilmi, adalah jalan untuk menetapkan satu ilmu. Ya. Jadi saya kira ini jelas ya. Ya, itu pengertian an-nazar. Jadi kita di dalam memahami agama ini perlu ada nazar, bukan hanya teks. Nah, itu yang perlu kita simpulkan di sini. Faslun. Ya, kemudian penjelasan berikutnya, wa amma syurutuhu, adapun syaratnya, ya, artinya syarat kita bisa menjalani an-nazar itu, fa asyaun, ya, ada beberapa bilangannya, ya, yang disebut sini ada tiga syarat. Ada 3 syarat an-nazar itu boleh berjalan. Jadi kalau kita mau memikirkan suatu hal, maka lihat syaratnya. Kalau ada syaratnya ini ya baru bisa dipikirkan. Kalau tidak perlu. Itu membuang-buang waktu saja. Ahaduha, yang pertama, ayyakunan nadhiru kamilal alah, ya, bahwa orang yang berpikir itu sempurna peralatannya, ya, sempurna peralatannya artinya ilmu-ilmu yang disyaratkan untuk melaksanakan istidlal atau an-nazar itu sempurna, ya. Ada disebutkan di dalam bab al-mufti nanti. Ya. Jadi itu belum, insya Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita mau bayangannya ya mungkin ada disuruh mengerti bahasa Arab dengan baik. Ya.
mengerti ayat-ayat Al-Quran, mana yang hukum, mana yang akidah dan sebagainya. Hadis juga begitu, ya, mengenali mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang muqayyad, mana itu semua syarat-syarat yang ada di dalam bab mufti bagi mereka yang mau an-nazar. Karena an-nazar ini ya ini bahasa umum, ya hampir sama dengan kalau sudah masuk kepada bab mufti nanti mungkin diistilahkan ijtihad, mujtahid. Ya, itu yang disebutkan di sini. Nah, itu an-nazar. Bagaimana menggunakan akal di dalam memahami teks atau dalil untuk sampai kepada satu hukum. Itu yang pertama. Artinya orang itu mesti orang yang punya asas ilmu-ilmu yang terkait dengan an-nazar ataupun ijtihad. Ini bukan sembarangan orang hanya tahu Quran, terjemahannya hanya tahu hadis, mananya langsung dia mau istilal, nggak boleh. Ya. Wasani ayyakuna nadaruhu fi dalilin la fi syubhatin. Ya, jadi mesti asas pemikirannya itu pada dalil, satu dalil yang jelas. Ya. Dari Al-Quran, dari Sunnah, bukan dari syubhah. Ya, syubhah itu artinya mungkin hadisnya tidak diragukan adakah dia sahih atau tidak sahih. Atau ayat Al-Quran pemahamannya adakah dia begitu pemahamannya atau tidak. Ya, itu namanya ayyakuna nadharuhu fi dalilin la fi syubhatin. Itu syarat yang kedua. Ya. Wasalis, syarat yang ketiga, ayyastawfiya syurut dalil. Dia melengkapkan syarat-syarat dalil. Jadi ada dalil itu pun ada syarat-syaratnya. Ini semua nanti akan dipelajari setelah kita masuk kepada bab yang terkait. Wa yurattibuhu ala haqqih. Ya. Kemudian akan disusun. An-nazir itu artinya orang yang berpikir itu, beristihad itu, dia akan menyusunnya sesuai dengan kebenarannya. Wa yuqaddimu ma yajibu takdimuhu, dan dia mendahulukan yang wajib didahulukan, wa yuakhiru ma yajibu ta'khiruhu, dan mengemudiankan apa yang sepatutnya dikemudiankan. Artinya, jadi namanya an-nazar di sini an-nazar al-ma'lum minal ilm, ini sama dengan kita beristihad. Ya, jadi bukan sembarangan berpikir begitu. Ya, jadi itulah yang kita boleh pahami istilah an-nazar ini. Jadi di sini kita sudah pelajari dalilnya dan kita sudah pelajari dalil ta'rifnya, ya, ta'rifnya atau hadduhu, ya, definisinya dan syarat-syaratnya. Sab'ah faslun wa ammad dalil, adapun dalil. Tadi kan dalam mukaddimah dalam bab disebut an-nazar wa dalil. Jadi an-nazar sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Kemudian yang kedua dalil. Apa yang dimaksud dengan dalil? Ini sering kita gunakan. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Kita bertanya dalilnya. Sedangkan dia tidak pernah bertanya bagaimana nazarnya. Ya, sepatutnya nazarnya dulu ditanya, baru dalilnya. Ya, tapi langsung dalilnya. Ya. Faslun, ini satu pasal. Amma dalilu
wa huwal mursyidu ilal matlub. Jadi definisi dalil itu adalah al-mursyid, yang menunjukkan, menyampaikan kita kepada yang dituntut. Ya, jadi kita mau mengenali hukumnya ini, ya, maka yang memberikan irsyad, petunjuk kepada yang kita mau itu namanya dalil. Itu namanya dalil. Adakah yang wajib atau sunnah atau mubah dan sebagainya yang menunjukkan itu, itulah yang disebut dengan dalil. Wala farqa fi zalika baina ma yaqta'u bihi minal ahkam wa baina ma la yaqta'u bihi. Dan tidak ada perbedaan di antara yang memang sudah ditegaskan, itu maknanya ma yaqta'u bihi, artinya sudah ditegaskan, yang sudah dipastikan, dan yang belum ya dipastikan. Ya, karena terkadang juga ada dalil itu tidak jelas menunjukkan. Nah, jadi kita tidak boleh menyatakan dengan pasti, ya, hanya kemungkinan. Ya, itu yang jadi itulah yang menunjukkan waktu kita belajar dulu, al-ilmu dapat membawa kita kepada ilmu, dapat membawa kita kepada azan, ya, malah kepada asyak. Wa qala aksarul mutakallimin, jumhurul mutakallimin, artinya lebih banyak itu jumhur. Istilah dalam fikih itu jumhurul mutakallimin, artinya kebanyakan ulama kalam. Ya, karena kita belajar usul fikih ini ala tariqatil mutakallimin. Ya. Jadi dia lebih dekat kepada tariqat al-mantiq, ya, ada bil bahs. Kebanyakan orang-orang atau ulama mutakallimin la yasta'milu dalil illa fima yuaddi ila ilmi. Jadi la yasta'milu dalila, ya sebenarnya di sini. Dia tidak menggunakan dalil kecuali yang membawa kepada ilmu pengetahuan. Artinya membawa kepada yang ma yakta'u bihi minal ahkam, ma yukta'u bihi minal ahkam. Artinya memang sudah dipastikan hukumnya. Nah, itu yang dikatakan ma yuaddi ilal ilmi. Ya. Wa amma fima yuaddi ila zanni fala yuqalu lahu. Nah, kalau hanya membawa kepada zan, ya, artinya la yuqta'u bihi, maka dia tidak bisa dikatakan ad-dalil. Ya, ad-dalil. Oke, jadi sudah paham. Jadi maknanya secara umum dalil itu boleh membawa kepada ilmu, boleh membawa kepada zan. Tapi ulama mutakallimin dia menganggap bahwa dalil itu hanya membawa kepada ilmu, tidak membawa kepada zan. Kalau membawa kepada zan itu bukan dalil namanya. La yuqalu lahu dalil, tidak dikatakan dalil. Wa innama yuqalu lahu amaratun, ya, hanya dikatakan sebagai amarah, tanda. Ya, itu ulama mutakallimin. Ya, mengikut Syekh Razi, ya, jadi ada pandangannya dia, artinya terhadap pandangan mutakallimin ini haza khata'un. Ini juga pandangan yang keliru dari pandangan kebanyakan mutakallimin. Li'anna al-Arab, ya, karena orang-orang Arab itu la tufarriqu tasmiyah, dia tidak membedakan di dalam penamaan
ma baina ma yuaddi ilal ilmi awizan, antara yang membawa kepada ilmu atau kepada yang zon. Semua adalah dalil. Ya, semua adalah dalil. Tidak membedakan antara dalil al-ilmi atau dalil az-zan. Fala yakun lihazal farqi wajhun. Ya, jadi tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan pandangan yang disebut oleh ulama mutakallimin ini. Bahwa kalau dalil itu membawa kepada ilmu dengan pasti bil qat'i, maka itu katakan dalil. Kalau tidak, hanya membawa kepada zan, maka itu namanya imarah atau amarah. Ya, itu pandangan ulama fiqh. Karena ini implikasinya berat kalau masuk kepada fikih. Pada fikih itu semua dalilnya zanni. Ya, tidak ada yang qat'i, umpamanya itu jarang. Ya, semua zanni, hadis ahad, la yufidu illa zan. Jadi kalau begitu tidak adalah yang dipastikan di dalam fikih itu. Itu kan tidak boleh lah. Jadi kita mengatakan sembahyang wajib, ya, sesuai dengan Al-Quranul Karim mengatakan itu. Tapi kita mengatakan itu kan zanni, ya, sesuai dengan hadis itu kan zanni. Jadi bukan dalil, itu adalah amarah. Kalau kita mengikut pandangan mutakallimi. Jadi tidak berlaku di dalam ilmu fikih atau ilmu usul fikih. Itu sebabnya di sini langsung ditolak oleh Imam Asy-Syirazi karena pandangannya pandangan fikih, bukan pandangan ilmu kalam. Kalau ilmu kalam ini ya dengan akidah. Akidah memang tidak boleh dengan zan. Ya mesti dengan al-ilmu. Oke. Amma ad-dalu fahuwa nasib lid dalil. Adapun yang dikatakan ad-dal artinya yang menetapkan satu dalil. Itu namanya az-zan. Ad-dal. Ma huwa ad-dal? Huwa Allah azza wa jalla. Artinya yang memberi dalil itu adalah Allah. Itulah sebabnya kita melingkup wahyu Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ya, dari situ maka keluarlah apa yang disebut ijma ataupun kias dan lain-lain. Wakilah, ada juga pandangannya. Ya, pandangan mengatakan huwa wad dalil wahidun. Ya. Jadi ad-dalu wad dalil itu sama maknanya. Karena di sini kan dibedakan. Ad-dal, ad-dalil itu lain. Ya, ad-dal itu wallah. Ya, tapi ada pada mengatakan ad-dal wad-dalil wahid. Kal alimi wal alim. Ya, sama. Wa in kana ahaduhuma ablaga. Sekalipun salah satunya itu al-alim, ini sigatul mubalaghah namanya, ablag. Artinya yang lebih alim. Ya, yang lebih alim. Ya, saya kira itu yang dipahami namanya ad-dal. Jadi ada yang mengatakan kalau mengikut pandangan umum itulah Allah Subhanahu wa taala. Dibedakan dengan dalil. Tapi ada juga pandangan mengatakan sama saja. Ya. Tapi di sini tidak ada komentarnya Syekh atau Imam Asy-Syirazi. Maknanya dia setujulah dua-duanya. Wal mustadil. Adapun al-mustadil artinya yang meminta dalil. Huwa at-talibu lid-dalil. Nah, itu yang meminta dalil. Wa yakau zalika 'ala sa'il. Ya, tentunya yang dimaksud di sini adalah orang yang bertanya. Nah, itu mustadil. Apa hukumnya ini? Ya.
Itu yang dimaksud al-mustadil. Li'annahu yatlubu dalila minal mas'ul. Karena dia menuntut dalil dari yang ditanya, al-mas'ul, al-alim, awil mufti misalnya. Wa yakau walal mas'ul. Nah, dan terjadilah jawaban itu di atas pundak orang yang ditanya. Li'annahu yatlubu dalila minal usul. Karena dia menuntut atau mencari dalil dari dari asasnya, ya, dari sumber aslinya. Nah, itu yang dikatakan mustadil. Jadi mustadil ini artinya orang yang bertanya, orang yang meminta fatwa. Ya, itu namanya mustadil. Al-mustadallu alaihi, adapun mustadallu alaihi wal hukmu, ya, hukumnya itulah yang dikatakan mustadallu alaihi wal hukmu alladhi huwa tahlil wa tahrim. Adakah dia menghalalkan ataupun mengharamkan. Nah, itu namanya al-mustadallu alaihi. Al-mustadallu lahu wa yaqa'u al-hukmi. Ya, li'anna dalila yutlabu lahu wa yaqa'u al-sa'il. Li'anna dalila yatlubu lahu. Ya. Jadi mustadallu lahu, ya, ini yaqa'u alal hukm. Ya, apa hukumnya? Ya, haram ataupun halal, itu hukum. Ya, karena dalilnya itu yang menuntut itu. Ada orang yang bertanya ini, ya, dalilnya itulah yang menjelaskan bahwa itu hukumnya halal. Tapi yang di atas tadi itu yaitu hukum yang menghalalkan ataupun yang mengharamkan. Ini istilah-istilah yang ada di dalam an-nazar wa dalil. Wal istidlal wa talabu dalil. Ini maksud dengan istidlal ialah talabu dalil. Ya, mencari atau menuntut dalil. Apa dalilnya? Itu namanya istidlal. Kad yakunu dzalika minas sa'il mas'ul. Ya, jadi terkadang al-istidlal itu datangnya dari yang bertanya kepada yang ditanya. Ya, artinya masyarakat umum bertanya kepada alim atau bertanya kepada mufti umpamanya. Wakad yakunu minal mas'uli fil usul. Ya. Dan terkadang istidlal itu artinya terjadi bagi yang ditanya tadi, dia mencari melalui usulul fiqh. Dia mencari, artinya istidlal, dia beristidlal. Ya. Jadi setelah ditanya, kemudian dia mencari, ya, mengikut kaidah-kaidah usul fikih ataupun kaidah-kaidah yang ada dalam fiqh, qawaidul fiqh. Nah, itu yang dimaksud dengan istidlal. Jadi di sini ada berapa yang perlu diketahui tentang dalil ini. Ada ad-dal, ya, ada dalil, ada mustadil, ada mustadillu alai, mustadallu alai, mustadallu lahu, kemudian istidlal. Ya, ini semua adalah arkanud dalil, ya, rukun daripada dalil itu. Ya. Jadi ini sedikit sudah mulai merambah kepada aturan-aturan berfikih, ya, atau namanya usulul fiqh. Nah, saya kira itu ini sudah
Ya, sedikit, dan mungkin ini sudah boleh juga ya. Kita lihat adakah ini panjang atau tidak. Nah, kalau memang ini kita baca sedikit aja sampai kemana. Ya, karena ini masih biasa ini ya, masih biasa. Babu bayanil fikhi wa usulil fiqh. Ya, penjelasan fikhi dan usulul fiqh. Ya, itu perlu kita ketahui nih, fikhinya atau usul fikhinya. Nah, kita ada 3 kan, usulul fiqh, kemudian menjadi fiqh, kemudian menjadi kawaidul fiqh. Jadi 3 itu yang senantiasa berdampingan. Ya, kita coba baca yang ke-8 saja ini ya, 9 nanti kita lihat waktunya supaya ada sedikit. Jadi tadi kita sudah belajar apa itu an-nazar. Ya, tariqat al-fikri atau tadlil. Nah, itu namanya an-nazar. Kemudian apa itu dalil? Al-mursyid ilal hukmi atau ilal matlub. Jadi semua sudah nampak kan. Sekarang al-fikhu. Apa yang dimaksud dengan fik? Fik itu ialah ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-istihad. Jadi yang dimaksud dengan fikih itu, ya kita sudah sering ini fikih, ini fikih, ini fikih. Apa dia fikih? Fikih itu ialah ma'rifatul ahkami syar'iyyah, ya, mengenal hukum-hukum syar'i, ya, hukum-hukum syariah. Jadi bagaimana mengenali hukum syariah itu dikenal fikih. Nah, tapi bukan dengan hanya melihat dalil, bukan. Hanya melihat Al-Quran ataupun Sunnah. Itu sudah dikatakan ma'rifatul ahkami syar'iyyah, bukan. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Ini cantik sekali dia punya definisi di sini. Jadi kita tidak terpengaruh ya dengan pemikiran-pemikiran yang luas sekarang ini. Seakan-akan ma'rifatul ahkami syar'iyyah itu hanya mengetahui Al-Quran, mengetahui hadis, enggak. Ya, mengenali hukum syariah yang jalannya itu, manhajnya itu ialah ijtihad. Ya, jadi bagaimana mengetahui hukum syariah ini wajib? Itu melalui tariqatul ijtihad. Bukan karena ada dalil Al-Quran atau dalil hadis, bukan. Ya, dalilnya itu lain, tadi sudah disebut. Ya, di atas sudah dijelaskan apa itu dalil, apa itu dal, apa itu mustadil, apa itu mustadallu alai, mustadallu lahu. Kan sudah dijelaskan semua. Jadi fikih itu dari sudut definisi ialah mengetahui hukum-hukum syariah dengan metode pendekatan ijtihad. Jadi kalau bukan ijtihad, enggak boleh. Kenapa kamu mengetahui bahwa sembahyang 5 waktu itu hukumnya wajib ini umpamanya setiap individu. Dalam Al-Quran ada. Itu bukan begitu. Itu bukan fikih namanya. Ya, bukan fikih. Ya. Jadi harus dibahas itu dalilnya bagaimana sehingga dapat kita tentukan ini adalah wajib ini likulli muslimin atau likulli mu'minin. Nah, begitu juga ya sebaliknya yang haram, yang makruh atau yang sunnah, dan nadbu dan sebagainya. Wal ahkamu syar'iyyah, adapun hukum syar'i itu al-wajib. Nah, sini ada berapa disebutkan? Ada 7 ya. Ada 7. Wajib. Nadab ini macam yang sunnah lah. Ini dianjurkan. Mubah.
Mubah artinya dibenarkan, dibolehkan. Mahzur, ya, artinya dilarang. Mahzur ini lawannya wajib. Mahzur haram istilah kita. Ya, yang biasa yang sering kita gunakan. Makruh. Makruh ini lawannya an-nadbu. As-sahih, al-batil. Ya. Jadi ini semua namanya hukum syar'i. Ya, jadi mungkin ini yang perlu kita ketahui, yang 7 ini kemudian kita ya hentikan ya. Apa itu wajib? Wajib syar'i maksudnya. Karena juga ada wajib akli. Kalau kita belajar tauhid itu wajib akli. Ini wajib syar'i. Wajib syar'i ma ta'allaqa al-iqabu bitarkih, yang berkaitan dengan siksaan apabila ditinggalkan. Nah, jadi kalau tidak dilakukan yang wajib itu, maka itu terkait dengan siksaan di kemudian hari. As-salawatil khamsi wa zakawati wa raddil wada'i' wal gusub. Ya, gusub ini artinya barang rampasan apa? Curian. Ini namanya al-gusub wa ghairi zalik. Nah, ini semua adalah wajib. Artinya wajib. Nah, kalau dilakukan dapat pahala. Nah, kalau tidak dilakukan, ditinggalkan, dapat iqab, dapat siksaan. Itu namanya wajib. Saya kira ini sudah biasa ini. An-nadbu. Ya. An-nadbu yang biasa kita katakan sunnah atau mustahab, biasa juga ma yata'allaqu as-sawabu bi fi'li, itu yang terkait dengan pahala apabila kita laksanakan. Jadi sunnah-sunnah itu kalau kita laksanakan dapat pahala. Wala yata'allaqu al-iqabu bi tarki, tapi tidak berkaitan dengan siksaan apabila ditinggalkan. Jadi kalau ditinggalkan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kasolawatin nafli. Kasolawatin nafli. Seperti sholat-sholat sunat. Ya, sedekah-sedekah sunnah. Wa ghairi dzalika minal qurabil mustahabbah. Adalah lain sebagainya, yaitu tentang kurubat. Ya, artinya sunnah-sunnah yang digalakkan. Ya, tentang ibadah-ibadah yang digalakkan. Ya, macam Idul Fitri, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lain sebagainya, kan semua adalah an-nadbu. Ya, dari segi syar'i, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Ya, artinya tidak terkait dengan iqab, tidak terkait. Ya, kalau kita laksanakan, alhamdulillah dapat pahala, dinilai. Nah, kalau ditinggalkan tidak ada masalah. Ya, itu namanya an-nadbu. Nah, an-nadbu syar'i. Wal mubah ma la sawaba fi fi'li. Nah, dikatakan mubah itu dilaksanakan tidak ada pahalanya. Ditinggalkan tidak ada juga siksaan. Sama saja. Ya. Sama saja. Ka'akli thayyib, ya, makan makanan yang bergizi. Walubsin naim, pakaian yang halus, ya, pakaian yang indah lah, yang apa namanya, yang tidak mengeraskan kulit. Tidur, wal masyi wa ghairi zalika minal mubahat. Jadi sekali yang terkait dengan mubahat ini, nah, ini namanya al-mubah. Ya, ini terkait dengan kehidupan kita ini. Makan, minum, berpakaian, tidur, jalan, dan sebagainya. Ya. Nanti ada pahalanya kalau terkait dengan niat melaksanakannya, itu lain lagi. Ya, tapi dari sudut aslul fi'li, ya, asal pelaksanaannya itu tidak ada. Tidak ada pahalanya karena kita sudah menikmati. Akli thayyib, makan yang enak-enak, itu kan sudah dinikmati. Untuk apa dikasih lagi? Ya, dikasih lagi pahala. Itu kan dari segi akal ya.
Ya, itu namanya mubah. Jadi di sini yang penting kita sudah tahu apa itu wajib, apa itu sunnah, nadab, apa itu mubah, apa itu mazur. Mazur kebalikan daripada wajib. Ma ta'allaqal iqabu bi fi'li. Nah, yang terkait dengan iqab apabila kita laksanakan. Apabila kita laksanakan, nah, kalau tidak tobat, tidak apa, nah, itu kita akan dapatkan siksaan. Ya, sama dengan yang wajib tadi. Nah, kalau kita tinggalkan, kita dapat iqab. Itu wajib. Ya, meninggalkan, tapi ini melakukan. Kazina. Ya, sama dengan ini juga. Ya, kalau kita tinggalkan yang haram ini, ya, maka kita dapat pahala juga. Ya, karena dapat mengekang hawa nafsu kita. Ya, tapi di sini tidak disebutkan. Karena dia yang mau sebutkan, yang dimaksud mahzur di situ adalah segala amalan, perbuatan, ucapan, artinya gerak-gerik kita ini yang kalau kita laksanakan, maka itu adalah mendapatkan siksaan di kemudian hari. Itu karena tobatlah. Kazina, nah, seperti zina, liwat, algas, ya, merampas, mencuri dan sebagainya. Wasariqah, ya, mencuri, wa ghairi zalika minal ma'asi. Jadi semua kemaksiatan itu adalah ma'zur. Ya, mahzur. Mahzur itu artinya haram, itu bahasa yang sering kita gunakan. Ya, makruh. Apa itu makruh? Dari segi syariah Islam, ma tarkuhu afdalu min fi'li. Kita tinggalkan itu lebih afdal daripada kita melaksanakannya. Ya. Artinya itu makruh. Artinya menjalankan, meninggalkan itu tidak ada kaitan dengan iqab. Tetapi ada yang afdal. Afdalnya apa? Kita laksanakan. Kita tinggalkan. Makruh itu kita tinggalkan. Kassalah ma'a mudafaatil akhbathaini. Ma'al wa ma'al iltifat. Ya, jadi kalau kita sembahyang, kita menahan buang air, ya, kecil atau besar, nah, itu makruh. Artinya kalau kita pergi dulu selesaikan itu, nah, baru kita sembahyang, artinya kita meninggalkan itu, maka itu lebih afdal daripada kita laksanakan baru menahan, mau kentut lah, mau apalah, jadi akhirnya kan dia menahan. Nah, jadi lebih baik ya laksanakan dulu. Terlalu mau tidur, nah, tidur dulu. Ya. Ma'al iltifat, wa ma'al iltifat artinya dia sembahyang dan dia tengok kiri kanan apa segala, itu makruh. Ya, itu makruh. Afdalnya ya jangan lihat kiri kanan sesuai dengan adab yang biasa diajarkan. Nah, wassala fi aqtanil ibil. Ya, begitu juga kalau dia sembahyang di atas unta itu. Ya, karena dia tidak, walaupun dia dia luruskan kiblahnya, dia apakannya, tapi ini makruh, ya, bukan haram, makruh. Artinya kalau dia tinggalkan, dia turun kemudian dia sembahyang, maka itu lebih afdal. Nah, wastimali as-samma, ya, artinya dia menggunakan penutup ya telinga sehingga dia tidak bisa mendengar. Atau dia dia kalau di sini dikatakan istimalus sama ayyuhallila jasadahu kullahu bil kisa, ya, au bil izar.
wa zada ba'dhuhum ala zalika lam yarfa' syai'an min jawanibi. Ya, artinya yujalli jasadahu, dia dia pakaiannya itu semua ya ditutup, bukan hanya mengikut ya, auratnya, dia tutup semua ya, dia tutup, dia macam berwudu, dia masuk saja di kolam, dia tidak cuci sebagaimana aturan-aturan. Nah, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang disebut di sini adalah makruh. Jadi tidak boleh kita melaksanakan. Kalau kita laksanakan tak apa-apa. Cuma kalau kita tinggalkan itu yang lebih afdal. Wa ghairi zalika mimma nuhiya anhu ala wajhi tanzih. Ya, untuk menyucikan kita dari perkara-perkara yang diragukan. Itu yang dimaksud dengan makruh. Nah, jadi makruh itu kalau mengikut definisi Syekh Syirazi di sini, ma tarku afdalu min fi'li. Ya, kalau yang biasa kita baca di madrasah itu, artinya kalau kita tinggalkan, ya tidak dapat pahala, dilaksanakan pun ya, ada sedikit kekurangannya. Ya, jadi tidak terlalu ini. Ya, artinya kebalikan daripada sunnah tadi. Nah, kalau sunnah tadi kita laksanakan ada pahalanya. Kalau kita tinggalkan tidak ada ikabnya. Kebalikannya makruh. Kalau kita tinggalkan ada pahalanya. Kalau kita lakukan maka tidak ada juga dosanya. Nah, seperti inilah yang disebut dan sering kita gunakan. Tapi Syekh Syirazi di sini, Imam Syirazi mengatakan ma tarku afdalun min fi'li. Artinya lebih baik kita tinggalkan daripada kita laksanakan. Nah, kemudian was-sahih. Ya. Yang dimaksud as-sahih di sini sah ma ta'allaka bihi an-nufus, yang terkait dengan pelaksanaannya. Wa hasala bihil maksud, dan sampai kepada apa yang dimaksudkan. Ya. Kas-shalawatil jaizah, seperti sembahyang yang dibenarkan. Ya, sembahyang sunnah, sembahyang bukan makruh lah. Artinya sembahyang itu sahih, kita laksanakan. Sembahyang duha jaiz kita laksanakan. Ya, sembahyang sunnah muakkadah atau sunnah ghairi muakkadah atau sunnah adiyah. Ya, itu semua adalah sahih. Wal buyu al madiyah, begitu juga jual beli yang sudah terlaksana, al madiyah yang sudah terlaksana. Itu semua adalah sahih. Wal batil, kebalikannya batil. Ya, ma la yata'allaqu bihi nufus. Ya, tidak terkait dengan pelaksanaannya. Artinya kalau terlaksana maka itu batil itu. Wala yahsul bil maksud, dan tidak sampai kepada apa yang dimaksudkan. Kas-sholati bi ghairi taharatin. Ya, seperti ada orang sembahyang tanpa wudu, taharah. Ya, tanpa wudu lah. Nah, jadi dia sembahyang tapi dia tidak berwudu, itu batal. Ya, itu batal. Ya. Bukan haram, batal. Artinya tidak sah. Ya. Wa bai'un ma la yamlik. Dia menjual barang yang dia tidak punya. Dia hanya pinjam barangnya orang pada jual. Maka penjualan itu tidak sah. Itu batil itu. Wa ghairu zalika mimma la yu'tadu bihi minal umuril fasidah. Dan lain-lain yang tidak termasuk dalam hal-hal yang rusak. Tapi kalau hal yang rusak tidak boleh lah. Umpamanya menjual barang yang haram, menjual barang curian. Nah, itu kan bukan lagi batil itu, tapi itu adalah perkara yang haram. Ya, tidak boleh. Tapi ini hanya batal saja. Artinya tidak sah. Ya, tidak sah.
Saya kira sampai di sini dulu karena ini sudah menyangkut masalah usul fiqh. Kita sudah mau masuk. Tadi ini fikih semua ini ya. Jadi ingat tadi definisi fikih itu apa? Ada sedikit kita punya panduan mahwal fiqh, kam ahkam syariah. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh apa namanya Abu Ishaq Syirazi ada 7. Ya, walaupun dalam kitab-kitab yang kita pelajari di DD itu ya jarang masuk as-sahih wal batil ini. Ya jarang. Ya, biasanya yang 5 saja yang tadi. Nah, yang 5, nah yaitu wajib, ya, kebalikannya haram atau mahzur, an-nadbu atau sunnah, ya, mustahab, maka kebalikannya itu makruh, kemudian mubah. Nah, jadi mudah dihafal. Nah, jadi wajib haram, ya, sunnah makruh, kemudian mubah. Mubah ini sama sekali tidak ada pahala, tidak ada iqab. Nah, itu yang umum kita pelajari di dalam apa namanya buku-buku kitab ini. Tapi ini satu juga apa namanya tambahan pengetahuan buat kita rupanya menurut Imam Syekh Syirazi ini adalah ada 7 ya, dimasukkanlah al-mubah ya, kemudian bukan as-sahih dan al-batil ya. As-sahih artinya tidak ada halangan-halangan sesuai dengan tujuannya. Nah, itu namanya sahih. Adakah sah sembahyang ini? Ya sah. Adakah batil sembahyangnya? Ya batil. Nah, begitu juga muamalah al-bai'u. Ya. Adakah sah apa namanya jualan ini atau tidak? Nah, itu antara sahih dan batil. Nah, jadi itu yang perlu menjadi perhatian bagi kita, insya Allah ya kita akan baca lagi karena ini kita inginkan sedikit ilmu berkah daripada kitab Syekh Abu Ishaq Syirazi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita membaca kitab Turas Usulul Fiqh ya, dari Syekh Sarraj, salah seorang ulama fiqh Imam Syafi'i. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah setelah kita simak dan dengarkan pertama penjelasan dari Anggol Gupta tentang bab an-nadhar dengan ad-dalil, juga bab fiqh dan usulul fiqh. Baik para ayyuhal hadirun dan al-mukarramin sekalian, ada hal yang ingin didiskusikan tentang pembahasan pada malam hari ini terkait an-nadhar, ad-dalil, usul fiqh dan al-fiqh. Yang persilahkan dengan hormat. Fadhal. Oh iya. Fadhal. Alhamdulillah. Fadhal. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menghormati kami muliakan guru kita bersama, Prof. Mohon maaf beberapa kali saya tidak sempat ikut karena selalu keluar antar mahasiswa, dan hari ini saya ikut tadi sepotong karena terlambat HP ku itu connect. Yang saya dapat itu tentang fikih dan usul fikih. Saya biasa tanya orang tapi belum ada jawaban, Prof. Apakah saya bisa katakan seorang filosof atau yang pencinta filsafat, tapi yang filsafat Islam itu bisa dikategorikan sebagai fuqaha, Prof? Karena dilihat dari apa yang disampaikan oleh Prof tadi, kriteria-kriteria itu tentu ada pada pencinta filsafat itu sendiri. Yang kedua, Prof, ini contoh. Saya jujur, saya itu bukan dari pesantren, sangat dangkal sekali ilmu fikih. Saya pernah tanya beberapa tema, belum ada jawaban, Prof. Saya ambil contoh begini. Saya mau mandi junub, tapi dingin, Prof. Takut paru-paru berkaitan dengan paru-paru basah misalnya. Tetapi wudhu bisa. Maksud saya, Prof,
saya tayamum, ya, pertama pengganti mandi junub, tetapi mau sholat subuh bisa berwudu. Jadi dibilang teman kamu itu akal-akali agama katanya. Tapi kan kira-kira gimana dari unsur fikihnya di situ, Prof? Mohon maaf ini mungkin pertanyaannya kurang kualitas, tapi itulah yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Apa biasa bertanya ke teman, tapi belum ada jawabannya, Prof. Tabe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhal, Bang. Tidak ada suara. Ya, fikih ini falsafah. Itu sebabnya tadi awalnya kemungkinan Dr. Bulanda ikut An-Nazar. An-Nazar itu berpikir. Ya, berpikir. Cuma berpikir ini untuk memanfaatkan dalil yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya, artinya sudah ada Al-Qurannya, sudah ada sunnahnya. Tapi memerlukan pemikiran. Ya, memerlukan pemikiran. Itu sebabnya Syekh Mustafa Razi, tidak salah ingat saya namanya, dia menyebutkan di dalam kitab Al-Falsafah Al-Islamiyah, itu Syekhul Azhar, Mustafa Abdul Razik namanya, ya, pernah menjadi Syekhul Azhar. Dia ada bukunya Al-Falsafatul Islamiyah. Ini menjadi rujukan penting di Al-Azhar, di jurusan Usuluddin dan Falsafah. Nah, jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya falsafah Islam itu, atau filsafat Islam itu, usulul fiqh. Jadi usulul fiqh itulah ya sebenarnya adalah murni filsafat ulama Islam. Ya, sudah tentu kalau kita bicara filsafat secara umum ya mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit, tetapi yang jelas kalau kita kaitkan dengan Islam, maka fikih itulah filsafat sebenarnya. Cuma punya tentu pendekatan yang khusus. Ya, tidak sama kalau falsafah yang secara umum yang memikirkan tiga perkara ini, Tuhan, alam, dan manusia itu yang digambarkan. Sementara fikih ini terkait dengan perbuatan manusia. Nah, itu lebih kepada fikih yang kita gambarkan tadi. Ya, ada yang wajib, ya, ada yang haram, ada yang sahih, ada yang batil. Ya, jadi disitulah mungkin ada penekanan yang mungkin ada perbedaan kalau kita bicara tentang falsafah secara khusus. Tetapi dari sudut kerja dan ilmu itu tidak ada perbedaan. Semua adalah sumber ya, kebenaran yang perlu menjadi pegangan bagi umat Islam, ya, umat manusia secara keseluruhannya. Saya kira itu yang saya bisa jawabkan. Kemudian terkait dengan hukum tadi yang bisa dikaitkan dengan keadaan pribadi ya seorang Muslim. Ya, artinya Islam ini kan mudah, ya, jangan mempersulit. Ya, artinya bukan dimain-mainkan. Islam itu saya kira tidak ada orang mempermainkan agama itu. Kita bersyukur bahwa mereka mencari hilah untuk melaksanakan syariah. Nah, itu pandangan yang umum lah. Kita tidak boleh jangan mengakal-akali syariah itu tidaklah ya. Itu jangan, itu kalau pandangan begitu jangan menyempitkan lah. Ya, itu secara umum ya, secara umum. Jadi kalau umpamanya kita dalam suasana yang tidak bisa menggunakan air, ya, kita ada tayamum. Tayamum boleh menggantikan mandi, boleh menggantikan wudhu. Justru berlebihan tadi karena dia sudah tayamum, wudhu lagi.
sepatutnya tidak perlu wudhu lagi. Ya, karena takut kalau mandi kalau mandi tadi ini kan dirasakan ada masalah pada kesehatannya. Jadi tidak usah la tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalau memang yakin saya mandi ini ya maka mendatangkan mudarat bagi saya, maka kita ambil jalan yang kedua. Ya, saya kira tidak ada masalah itu. Jangan mengikut pandangan ulama tasawuf yang terlalu rigid memahami fadilah ibadah ini. Walaupun sakit matanya sudah dilarang oleh dokter, jangan sekali-kali kena air. Kalau kena air kamu bisa buta. Katanya Tuhan sudah Tuhan yang ini yang bisa memelihara, Tuhan yang punya katanya. Akhirnya dia buta betul. Ya, jadi kita tidak boleh jawab begitu. Itu namanya memasukkan diri dalam kemudaratan. La tulqu biaidikum ila tahluka, pada makum tegas. Jadi kita mesti itulah pentingnya kita berilmu ya di dalam Islam ini, tahu fikih, tahu. Jadi itu sebabnya ada namanya ilmu fardu ain yang mesti diketahui oleh seluruh individu muslim, namanya ilmu fardu ain. Imam Ghazali sudah sebutkan itu. Pertama ilmu fikih, ilmu ibadah ini kita mesti tahu itu, paham, karena kalau tidak paham bagaimana mau terjadi seperti tadi itu. Ya, sudah jelas-jelas. Sekarang ini banyak penyakit kalau kena air bermasalah. Maka janganlah kasih air. Ya, kita ada tayamum kan. Kita ada tayamum. Kita basahkan yang lain sesuai, kemudian kita tayamum yang menggantikan itu. Itu saya kira tidak ada masalah. Jadi saya kira amalan yang dilakukan itu ya sah lah. Sahih, bukan batil. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh Sirazi ya dalam bukunya itu. Yang penting sahih. Ya, ma ta'allaka bihil luzum atau an-nufus. Artinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mau sembahyang. Ya, tapi syaratnya mesti tohara. Kalau tidak ada tohara maka itu batil. Maka tohara ini tidak boleh mandi. Ya, karena saya ada penyakit, maka kita tayamum. Saya kira itu yang jawabannya. Kasih. Ya. Terima kasih banyak. Itu tadi itu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf atau ilmu kalam. Mesti ada sedikit kita punya itu. Kalau tidak ya kita akan menyiksa diri dengan amalan agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ya. Terima kasih banyak atas jawaban terakhir juga dari Ustadz Dr. Abdullah. Baik, ayuhal hadirin yang lain dipersilahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan pertama ke Ustadz Dr. Ahmad Mujahid, kemudian kepada Saudara Rehan dari IPDDI. Ada Ustadz. Iya. Terima kasih Puang. Oke, silakan ya. Iya. Ada yang menarik tadi Puang, waktu artinya ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu memang mesti berimbang pada seseorang, karena kadang-kadang orang kuat di tasawuf, cenderung tasawufnya kuat tapi pikirnya lemah, pikirnya kurang ya. Pikirnya kurang, itu sangat berbahaya. Dan itu bisa menjadi permainan setan. Jadi saknya akan muncul. Sementara saknya tasawuf itu hanya bisa diselesaikan dengan punya ilmu fikih. Jadi sak dalam keraguan-keraguan yang dialami oleh orang-orang yang melakukan suluk itu dalam konteks ibadah, dia hanya bisa selesai dengan ilmu fikih. Kalau dia tidak paham ilmu fikih, maka dia akan tenggelam dalam keraguan ibadah ini.
Maka ada yang menarik definisi sunnah itu berkembang sekarang, Puang. Satu, itu dia mengatakan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan merugi. Jadi, Merugi. Karena kira-kira tidak dapat pahala lah. Iya, kalau ditinggalkan karena merugi. Jadi ini kayak definisi yang apa ya? Yang tidak paham fikih dan sekaligus tidak paham usul fikih. Fikih, ya. Karena tidak ada definisi kalau ditinggalkan merugi. Kalau dalam konteks sunnah, kalau sunnah ya tinggalkan tidak dapat pahala, dikerjakan dapat pahala. Ya sudah ya, betul. Iya. Menurut saya itu mungkin pendefinisian yang cukup bersemangat secara ibadah. Yang menurut saya ibadah itu kenapa ada sunnah? Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Seluruh sunnah itu tidak ada orang yang bisa melakukannya. Maka ada orang yang memilih sunnah-sunnah tertentu yang dia bisa istiqamah di situ daripada dia laporan kedua pelaksana oleh Bapak Mustafinal. Yang kedua yang mungkin yang saya ingin komentari mungkin untuk saya waktu ajarkan surah Al-Maidah itu Buang, ada yang menarik struktur ayat itu. Jadi struktur ayat di situ yang diperintahkan dulu mandi, wudu, baru mandi, baru tayamum. Nah, lalu yang menariknya adalah tayamum itu dalam struktur ini menggambarkan tayamum pengganti wudu dan pengganti mandi. Nah, jadi memang strukturnya sudah menunjukkan bahwa tayamum itu pengganti wudu, pengganti mandi. Jadi kalau kasusnya tadi Ustadz Dr. Abdullah, saya benar, jadi mesti diganti saja dengan tayamum seperti Puang Guru bilang tadi. Tayamum cukup ya. Sudah cukup, tidak perlu lagi karena dia merasa sanggup untuk berwudu, padahal dia hanya tidak sanggup untuk mandi. Kalau begitu karena kalau paru-paru basuh kan kedinginan yang dia susah. Boleh enggak itu Puang kalau dipanaskan airnya baru kita pakai mandi junub? Ya, artinya kita pahami saja bahwa itu mudarat kalau dia gunakan. Ya, kalau dia mudarat kalau dia pakai. Mudarat. Jadi kecuali kalau memang bisa panas silahkan panaskan. Tapi itu adalah kita ambil ini pengertian umum bahwa kalau dia mandi mendatangkan mudarat yang lebih kesehatan. Jadi la darar wala dirar kita dalam Islam ini, maka kalau kita pakai penggantinya. Iya, pakai penggantinya tayamum. Iya, tayamum nggak cukup. Iya. Nggak cukup. Iya. Dan saya kira saya pun biasa gunakan karena terlalu sejuk ya. Kasih. Bagus sekali komentarnya itu. Jadi kita memang harus sedikit itu saya katakan tadi 3 ilmu itu fardu ain mengikut ulama. Ya, artinya setiap individu jangan ada yang lebih tasawufnya itu tadi dilarang oleh dokter matanya kena air dipasang karena ini katanya ibadah masa Tuhan memerintahkan tidak. Tidak boleh lah begitu. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi kita tidak boleh tidak ada ikhtiar. Kita diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pahala ini kan tersesuai dengan ikhtiar kita. Ya, ikhtiar dan sunnah tadi bagus ya, saya kira itu yang perlu kita pahami ya. Tidak ada itu bahwa kita merugi kalau tidak melakukan sunnah, karena sunnah itu artinya Allah atau agama membuka kepada kita, adakah kita mampu melaksanakan. Kalau tidak mampu tidak apa-apa lah. Ya, tidak apa-apa, tidak usah kita mau melakukan itu karena kita takut rugi. Nah, jadi definisi itu tidak berapa sesuai lah. Nah, kita kembali kepada, saya lihat si Raji tadi bagus sekali dia. Ya, artinya sunnah itu an-nadbu itu dia terjemahkan ma ta'allaka bisawab atau artinya ada pahala kalau dia melaksanakan. Kalau tidak dia tidak sebutkan yang ditinggalkan. Kalau dia tinggalkan tidak ada masalah. Nah, itu kan bagus sekali.
Dia tidak sebut merugilah. Nah, kalau ada merugi lagi di situ, kata-kata seakan-akan kita didesak untuk melakukan ya perkara-perkara sunnah. Nah, artinya kalau ibadah ini kan ya artinya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ikhtiar yang diberikan. Ya, itu sebabnya saya tidak terlalu tertarik itu berpikir tentang pahalanya lah, tentang apanya lah. Itu kan motivasi saja. Itu hanya motivasi. Nah, jangan kita terpancing di situ, motivasi. Tadi sudah ada sahih, batil. Sahih, laksanakan kalau mampu. Ya, batil, tinggalkan. Nah, itu kan sudah jelas. Allahu a'lam bishawab. Siapa Ya, tadi lagi yang Makasih, ketiga Bang. tadi. Ya, yang ketiga tadi dari saudara Rehan dari IPDDI. Fadal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bang, ada pertanyaan saya yang mau saya sampaikan, terutamanya dalam kegiatan sholat. Dan tentunya harus bersih. Yang pertama yang saya dapatkan, Bang, di mana lingkungan perkuliahan itu ada namanya pengkaderan. Dan pengkaderan ini, Bang, tentunya dia kayak seperti main kotor-kotoran, main lumpur. Dan ketika datangnya waktu sholat, dia hanya membersihkan bajunya saja dari lumpur dan melaksanakan sholat. Dan tentunya dia mengatakan sah. Itu pertanyaan pertama, Bang. Yang kedua, tentang mandi wajib, Bang. Yang dimana saya pernah dapatkan, tentunya kalau misalkan kita mimpi basah, Bang. Nah, ini mimpi basah tentunya kita harus mandi wajib. Ada yang mengatakan, Bang, kalau kita tidak mimpi dengan berhubungan, tapi keluar satu najis dari kelamin kita, apakah kita wajib juga mandi wajib, Bang? Yang tentunya kita ingin sholat subuh. Itu yang pertanyaan kedua, Bang. Baik, terima kasih, Bang. Ya, jadi saya kira tentang bersih tadi, ya syarat bersih itu bersih syar'i, ya bukan bersih menurut kategori masyarakat. Nah, artinya kalau memang kotorannya hanya debu, hanya hanya kotoran rumput dan sebagainya, itu memang tidak ada masalah. Nah, dia boleh sembahyang. Yang dikatakan bersih syar'i, bebas daripada najis, ya bebas daripada hadas. Nah, itu yang disebut bersih. Ya, tempat kita itu tidak ada najis di situ, ya tidak ada di syaki mungkin ada anjing, ada apalah di situ ya yang dianggap sebagai najis, maka itu tidak ada masalah. Kalau hanya sekedar dia sudah bermain bola ke apakah segala, saya kira tidak ada najis di situ, ya kecuali kencing lah yang harus ini kalau umpamanya tidak bersih. Tapi memang yang terbaik itu adalah kita bersih, apalagi kalau jamaah. Jamaah itu kita disunahkan, itu berpakaian yang bersih, yang tidak bisa mengganggu orang lain, termasuk bau. Ya, malah dalam hadis kan dilarang kita makan basal bawang, ya supaya baunya itu yang keluar ada orang lain, itu memang masalah. Tapi seperti kalau kasusnya tadi itu hanya kotor, ya tapi bukan najis, tidak ada masalah, memang dia sembahyang, memang sah sembahyangnya, ya sah sembahyang. Cuma mungkin bisa dikategorikan ya artinya adab, ya mengikut adab, sebetulnya dibersihkan, diapakan, ya itu terbaik. Ya, tapi sah dan tidaknya, sah dan batalnya sah lah, ya, sudah sah. Ya, itu yang terkait dengan pertama tadi. Kemudian mimpi basah ini, itu kan
kalau hanya yang keluar itu kan ada namanya mazi, ada namanya madi, ya mani, ya mani. Kalau hanya kalau mani yang keluar itu memang wajib mandi, ya itu wajib mandi. Demi basahlah, ya. Tapi kalau yang membasahi ini bukan mani, tapi mazi, ya keluar tanpa ada kenikmatan yang dirasakan, itu namanya mazi. Ya, mazi, maka itu hanya berwudu saja, bersihkan dan berwudu. Tak perlu mandi. Itu yang terjadi pada Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Ya, itu kan sudah ada dalam fikih begitu. Jadi kalau mazi yang keluar, maka itu bukan wajib mandi. Yang wajib mandi itu kalau basah dan basahnya itu adalah mani yang keluar. Ya, mani yang keluar. Itu yang ada di dalam kitab fikih kita. Cuma kalau kita ragu, lebih baik mandilah. Ya, kalau kita ragu, ya itu al-khuruj minasyak, ar-ruju' ilal yakin. Nah, itu dalam fikih ada juga seperti itu. Saya kira itu jawabannya lah. Ya, Pung, makasih banyak, Pung. Sama, ya. Tapi Pung, ini ada pertanyaan di chat dari saudara Mursalim di Nunukan, Kalimantan Utara. Beliau bertanya terkait hukum kurban bagi almarhum atau almarhumah, apakah boleh? Jika boleh, apakah juga boleh disebutkan nama almarhum dan almarhumah saat penyembelihan hewan kurban tersebut? Ya. Kalau itu wasiat dari orang tua kita sudah meninggal, itu wajib hukumnya. Ya, intinya kita harus laksanakan. Dan kalau tidak, kita saja yang ingin ya, memberikan pahala kurban, maka tidak apa-apa artinya. Karena kalau mazhab yang umum, walaupun sebenarnya mazhab fikih yang jelas itu, ya satu kambing 1 orang, ya 1 sapi 7 orang, ya. Tetapi saya mengikut Amri Gurutta Abdurrahman Abu Dalle itu, walaupun beliau adalah ulama Syafi'i yang sangat kuat. Tapi kalau masalah kurban ini dia mengikut mazhab Imam Maliki, ya, bahwa 1 kambing itu 1 keluarga. Nah, 7 kambing itu 7 keluarga. Nah, jadi kalau kita bicara keluarga, maka kita dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sudah masuk semua. Nah, sudah masuk, tidak perlu harus ditulis baru dimasukkan di telinganya, tidak perlu. Ya, ini tidak perlu. Yang sunnah itu, tinggal dapat sawab. Kalau kita laksanakan, ya kita sendiri yang sembelih. Atau kita ada di situ berkumpul waktu disembelih, itu saja. Saya kira itu yang lebih umum ya kita pegang, utamanya kita di DD ini. Saya melihat Amri Gurutta selalu berpikir berfatwa seperti itu. Dia tidak ikut mazhab umum, mazhab Syafi'i bahwa 1 orang 1 kambing. Karena mengikut beliau, yang seperti itu hanya yang terkait dengan akikah. Ya, kalau lelaki 2, kalau perempuan 1. Ya, tapi kalau akikah, kalau kurban ini, maka itu umum. Ya, boleh dikongsi oleh seluruh keluarga kita. Jadi kita boleh ikut, umpamanya kita ikut di masjid 1 bagian, maka kita niatkan semua keluarga kita. Karena Nabi sendiri, kalau kita lihat dalam riwayat yang jelas itu, yang dipegang oleh ulama fikih, Nabi itu setiap tahunnya mengorbankan 2 kibas. Kambing lah istilah kita, 2 kibas.
satu kibas, dia dan keluarganya. Haza min Muhammadin wa ali. Ya, dia mau sembelih itu, dia sebut begitu. Haza min Muhammadin wa ali. Artinya satu kambing dia sembelih untuk dia dan keluarganya. Satu juga kambing kibas dia sembelih haza min Muhammadin wa ummati. Jadi lebih luas lagi. Ya. Jadi dia sembelih satu kambing, dia bersama dengan umatnya. Jadi kita itu sudah berkongsi dengan Nabi itu karena setiap tahunnya Nabi melaksanakan kurban itu. Walaupun kita tahu kurban itu kan sunnah, ya bukan wajib, kecuali kalau nazar ataupun kalau memang dia nazarkan, dia apakan ya baru ya wajib. Tapi asalnya kurban itu adalah sunnah. Jadi guru Tamu Dalil dia lebih berpegang ke situ. Ya, dia tidak berpegang kepada yang umum mazhab Imam Syafi'i, satu kambing satu orang, satu kerbau 7 orang, dan berpegang begitu. Nah, walaupun dia tahu pelaksanaan masyarakat, ya, tapi katanya untuk memudahkan. Ya, daripada kasihan kalau kita hanya 7 orang, padahal dia ada 8 orang, 9 orang, satu keluarga. Ya, padahal kita bagusnya nampung semua keluarga baik yang hidup maupun yang meninggal, ya, supaya ikut semua. Ya, saya kira sudah mencakup apa yang ditanyakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh lah. Terima kasih banyak atas Ya. pembicaraan Bapak. Baik, mungkin dari satu pertanyaan tadi Ya. hasanah dan ulasan pengajian kita pada malam hari ini, kita persilahkan kepada kita untuk memberkahi dengan barakat ad-darin. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. An tarzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad جامعا مباركا وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا وجعل مؤسسات الدعوة التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Salam. Yeah. Selamat.
Ya Puan, terima kasih yang tak terhingga kepada Anda Berita atas warisan ilmunya pada malam hari ini. Demikian pula terima kasih kepada para hadirin yang telah membersamai kita pada kajian pada malam hari ini. Insya Allah dengan izin Allah kita bersua minggu depan. Kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib.